kita dimulai dengan baca doa dulu. Kalau minggu kemarin Rahmat yang memimpin doa, dari sekarang silakan Agus memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan kita pada pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini itu masih sama seperti minggu kemarin. Itu gimana caranya kita ini, diri kita membangun atau memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menghargai pendapat orang lain, baik di dalam belajar kelompok maupun di dalam hal lainnya yang memiliki dinamika kelompok seperti itu. Untuk langkah-langkah kegiatan masih sama. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, tapi bedanya minggu lalu itu kan kita sudah membahas mengenai bimbingan kelompok dengan tema belajar kelompok ya. Oke, tema hari ini masih sama, tetap beda pindah, tapi poin atau yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai tentang toleransi atau menghargai perbedaan pendapat. Nah, kita hari ini fokusnya ke situ. Jadi tujuan kita hari ini adalah membangun sikap yang seperti itu. Videonya nanti akan ditampilkan, video mengenai tentang toleransi. Jadi nanti kalian menyimak videonya, lalu Ibu meminta anak-anak Ibu ini menganalisis video ini mengandung apa sih, tentang apa sih, nanti kalian akan menyampaikannya. Oke. Terus nanti seperti biasa akan ada sesi diskusi, lebih tepatnya kita brainstorming curah pendapat. Nanti Ibu minta pendapat kalian mengenai tentang toleransi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Tugas kita masing-masing, Ibu sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Kegiatan belajar kita sama 45 menit. Cukup? Tekniknya juga tadi Ibu bilang kita tekniknya masih menggunakan teknik brainstorming, teknik curah pendapat. Jadi nanti kalian itu dibebaskan untuk mencurahkan bagaimana pendapat kalian, seperti apa gagasan yang kalian pikirkan atau ide yang muncul di dalam pikiran kalian, itu dipersilahkan untuk dikeluarkan sendiri. Kalau minggu kemarin itu istilah yang menjadi notulen, Ibu hari ini minta tolong kepada kita untuk jadi notulen hari ini. Kita bersedia kita dalam bimbingan kelompok hari ini dan yang kemarin itu ada etika. Etikanya yang pertama, tolong ketika kalian mencurahkan pendapat atau menyampaikan gagasan atau ide kalian menggunakan bahasa yang sopan. Itu etika yang pertama. Etika yang kedua, ketika ada yang menyampaikan pendapatnya, Ibu mau atau Ibu ingin kalian menyimak dan memperhatikannya dengan baik, tidak melakukan aktivitas masing-masing. Oke, itu etika yang pertama dan kedua. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi apapun itu jangan merasa takut, curahkan, terbuka. Oke? Banyak asas dalam bimbingan kelompok, tapi yang akan lebih kita terangkan itu terbuka. Jadi pendapat kalian ini tidak akan dibatasi, nanti akan dijelaskan. Sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap. Siap? Siap. Siap tapi suaranya lemas. Siap. Oke. Ibu mendengar dulu ya. Apa yang dirasakan setelah menonton video ini? Gimana perasaannya? Jadi campur ya, marah, sedih, tapi happy ending ya. Jadi happy ending. Oke, baik. Ibu kita pertama, siapa dulu yang mau mengajukan diri, menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih yang sebenarnya ditayangkan dalam video ini, makna apa yang bisa kita ambil terserah di dalam video yang sudah ditampilkan sama Ibu. Berpikir terlebih dahulu dan tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu, dan mencari tahu terlebih dahulu apa unsur-unsur seseorang yang dapat melakukan hal tersebut. Kalau kita ambil dari video tersebut, kita tidak boleh egois karena kita harus memahami orang lain. Karena apa yang kita tanam itu yang kita petik. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu yang akan kita dapatkan pada diri kita. Kita harus menghargai orang lain dan memahami orang lain agar kita terjadi hubungan yang baik dengan orang lain. Berbicara mengenai tentang toleransi, karena sesuai dengan topik kita hari ini
lain. Kita tuh di situ tuh harus saling memahami karena nggak semua pendapat kita itu sama. Jadi tuh ya di situ kita tuh harus menghormati orang lain, memberi waktu biar dia tuh kayak luasa memberi pendapatnya loh. Dan misalnya dia berbeda ini, jadi kita tuh memberi waktu. Maksudnya kita lebih mendengarkan, menyimak, jadi tidak melakukan aktivitas lain, memberi waktu untuk dia biar lebih terbuka. Dengan saling menghargai kita juga dapat menciptakan lingkungan yang baik, yang damai, yang juga bersatu. Benar apa kata Vika, kata Intan, dan kata Taura mengenai pentingnya menghargai orang lain ini apa sih? Kan kita itu sama, baik di mata Tuhan maupun di mata hukum. Mau dia berbeda secara ekonomi, secara sosial, atau secara pengetahuan, tetap saja haknya sama. Tidak ada yang beda. Misalnya dalam belajar kelompok, ada anggota kelompok yang pintar, haknya sama atau beda? Sama yang nilainya mungkin rendah, sama atau beda? Kira-kira sama ya. Berarti tidak ada perbedaan di dalam itu. Makanya kita penting sekali untuk menghargai pendapat untuk mereka yang merasa pintar, yang merasa cerdas itu tidak boleh merasa paling benar, paling wah, bagus sekali. Dan yang kurang pengetahuannya itu tidak boleh merasa insecure ya, karena dia juga berhak untuk mengutarakan pendapatnya, karena belum tentu juga itu salah dan belum tentu juga apa yang disampaikan oleh orang yang pintar itu benar. Manfaat serta makna dalam sikap menghargai pendapat orang lain. Apa aja itu kira-kira? Apakah sama dengan belajar kelompok atau berbeda? Manfaat untuk menghargai itu kita bisa mendapat solusi, bisa lebih bersosialisasi kepada teman, ya, dan tentunya kita bisa lebih akrab. Mungkin agar tidak ada rasa saling berbeda lagi. Saya tadi mau menambahkan sedikit. Oke, boleh silakan. Tadi yang saya bilang saling menghormati. Jika kita mau dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghormati. Terhindar dari yang namanya konflik. Masing-masing anggota kelompok silakan mencurahkan ide kalian, gagasan kalian seperti apa? Bagaimana caranya kita membangun sikap menghargai dalam belajar kelompok? Menurut saya dalam cara sikap kita membangun menghargai pendapat orang lain, terutama yang paling penting menurut saya kita berbicara sopan dan santun. Wah, kamu bertiga, itu yang pilih. Nah, kita tahu dulu. Mendengarkan pendapat orang lain tidak menyerang. Cara menghargai pendapat orang lain, pendapat saya di sini sedikit sama dengan Mbak Aura, karena menjadi pendengar yang baik. Itu menjadi pendengar yang baik, kita tidak hanya merespon pendapat orang lain, tapi juga memahami apa yang disampaikan. Mungkin dengan cara menerima pendapat, kemudian mendiskusikan yang baik, lalu menentukan untuk mencari hasil yang terbaik. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk pencurahan pendapat. Yang kedua yaitu mengajak diskusi supaya anggota kelompok tersebut tidak merasa dikucilkan atau berbeda-bedakan. Silakan terserah mau membuat mading atau apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Silakan pendapat kalian tadi disatukan di dalam sebuah apa yang sudah kalian bawa, Mas? Iya, silakan kalian bekerja sama untuk menyatukan pendapat kalian. Nanti minta perwakilan aja 2 orang yang bisa menjelaskan semua yang ada di sini. Komunikasi yang baik dengan anggota kelompok itu akan membantu kita dalam mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Jadi dengan berkomunikasi kita bisa lebih dekat dengan teman kelompok itu. Toleransi juga, kita kan toleransi yang saling menghargai satu lain. Entah itu dari ras, suku, bangsa, kita kan di Indonesia kan dia berbeda-beda. Kita tuh bisa agama si A ini apa dan si B ini apa. Jadi tuh di sini tuh kita tuh saling menghargai, nggak boleh beda-bedakan. Coba minta kalian mengutarakan apa perasaan kalian dalam mengikuti bimbingan
dan memberikan kesempatan pada orang. Sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, boleh silakan kalian memberikan kesimpulan mengenai apa saja yang sudah kalian dapat hari ini. Pembahasan apa? Ya, Intan silakan Intan. Menurut saya kesimpulan dari pertemuan ini yaitu saya bisa mengetahui toleransi, menghormati, menghargai perbedaan pendapat, terus kita sudah tahu apa aja pentingnya, manfaatnya, semuanya dapat dari toleransi tadi. Jadi kita tuh ya bisa belajar dari perbedaan itu tadi. Intinya toleransi intinya itu kita saling memahami satu sama lain, menghormati, menghargai itu yang pertama, dan bisa nggak terjadi konflik di antara sesama kelompok maupun orang lain di sekitar kita. Oke, bagus. Silakan Pika tambahkan mengenai hari ini kesimpulannya. Jadi toleransi itu juga bisa menemukan pendapat, kemudian yang terbagi Manfaatnya tadi apa saja? manfaat toleransi juga bahwa kita dapat beberapa perbedaan istimewa itu menjadi hubungan yang baik bersama teman. Sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas aktivitas kalian hari ini ya. Ibu harap apa yang sudah kalian tentukan di dalam mading ini mengenai cara kalian membangun sikap toleransi menghargai pendapat ini bisa benar-benar kalian terapkan. Dan setelah dilakukannya bimbingan kelompok 2 hari ya, 2 kali pertemuan kan kita, ini Ibu harap kalian ada perbedaan ya, ada perbedaan di dalam kelas nanti seperti apa dan dalam belajar kelompok nanti seperti apa. Jadi kegiatan hari ini tidak sia-sia, pastinya semoga bermanfaat untuk kalian. Ini ada lembar evaluasi hasil untuk mengetahui apa yang kalian dapatkan hari ini, apakah ada kemajuan atau tidak ada kemajuan. Isi dengan sejujur-jujurnya, silakan dilakukan. Karena kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa, silakan Agus menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Untuk pekerjaan ini apa ini berdoa mulai.